Brian ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat kan? Jangan lupa kita untuk mencuci tangan ya adik-adik, sama menghindari jarak antara sesama kita atau teman-teman yang lain. Nah adik-adik, mari di awal ibadah kita hari Minggu ini kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyi We Are in the Train of Love. Untuk itu kakak mau ajak kakak Hengki sini. Kakak Hengki sini. Halo Hengki. Halo adik-adik. Nah, kita nyanyi We Are in the Train of Love semuanya ya. Ayo adik-adik, kita berdiri. Ayo makin berdiri, makin berdiri. Ayo. Pertama, kalau Caka kita mundur, kalau Ciki kita maju, oke? Jangan lupa ya semuanya. Kita mulai kakak Hengki. Ayo. Ayo sini dulu, Iya, sana. Oke. 1, 2, 3. We are in the train of love. Choo choo. We are in the train of love. Choo choo. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say Caka, when I say Ciki, when I say Caka 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 Ciki, when I say Ciki, when I say Caka, when I say Ciki 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 Caka. Oke adik-adik, sudah semangat ya, sudah gak main lagi. Nah, harus semangat ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus supaya ibadah kita diberkati. Lipat tangannya semuanya adik-adik. Ayo kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, walaupun di tengah pandemi corona ini kami masih dapat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membaca Mazmur Daud. Kita ambil kitab kita. Mana kitab kita? Kitabnya. Kita bacaan Mazmurnya dari Mazmur berapa nih Kak Brian? Sekarang pada minggu pagi hari ini kita membaca dari Mazmur 60 adik-adik. Mazmur 60 pasal 60 Mazmurnya ayat 1 sampai ayat ke-7. 60 yang mana sih Kak? Yang 60-nya angka besar. Oke adik-adik. Angka besar. Ayatnya yang kecil-kecil, ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Oke. Kita akan membacakannya bergantian ya adik-adik. Kakak baca yang ayat ganjil, kakak Hengki, adik-adik akan membaca yang ayat yang genap. Oke? Kita mulai ya. Mazmur 60 ayat 1 sampai ayat ke-7. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram, Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asir. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah bergoyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan dan jawablah kami. Oke adik-adik. Genapnya boleh disimpan adik-adik. Taruh dulu. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi apa Kak Ryan? Ini lagu apa kita yang ini ya? Kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah. Oh iya benar kita nyanyi itu. Adik-adik tahu kan? Ayo kita bagi berdiri lagi adik-adik. Kita tetap berdiri adik-adik Kita berdiri ya. Jangan lemes nih hari Biar ini. semangat. Oke? Oke. Kita nyanyi. Pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Tetap lagi kita. Ambil Alkitabnya. Sekarang kita udah masuk pemberitaan firman. Kita buka Dari kitab apa Kakak Hengki? kitabnya dari Imamat. Imamat perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama tuh Kak Hengki. Perjanjian lama ya. Kita baca dari Imamat pasal yang ke-1. Imamat yang mana ya Kak? Imamat itu setelah keluaran adik-adik. Oh, setelah kitab keluaran itu Imamat. Oke. Imamat pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Oke. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa minta perlindungan Roh Kudus Tuhan. Yuk adik-adik, Kita berdoa lagi. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau bantu kami untuk mengerti akan firman-Mu, jadi kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita baca ya. Adik-adik kan ayatnya cuma sedikit, kita bacanya bareng-bareng ya. Oke, siap. Kita baca dari judul perikopnya dulu. Oke, 1, 2, 3. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Oke, adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak mau bercerita tentang bagaimana umat Israel memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik tadi baca firman Tuhan, tadi firman Tuhan bercerita agar bangsa Israel memberikan persembahan dengan baik. Kalau adik-adik baca di ayat pertama, itu Tuhan memberitahukan kepada Bapak Musa supaya umat Israel itu memberikan persembahan bukan dengan sembarangan. Ada tata caranya adik-adik. Persembahan zaman dahulu itu masih belum berupa uang adik-adik. Zaman dahulu itu masih berupa ternak, yaitu berupa kambing domba dan lembu sapi. Nah, bagaimana sih memberikan persembahan yang baik dan berkenan kepada Tuhan? Kalau firman Tuhan hari ini, persembahan yang baik dan berkenan kepada Tuhan yang pertama itu adalah apa yang kita punya, bukan hasil dari meminjam ataupun mencuri lagi. Itu tidak boleh adik-adik. Lalu yang kedua adalah kita harus tulus dan ikhlas dalam memberikan persembahan agar hati Tuhan pun senang ketika kita memberikan persembahan. Nah, Kak, kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Karena adik-adik, kita memberikan persembahan bukan karena Tuhan Yesus kekurangan, tetapi karena itu adalah persembahan adalah salah satu cara kita memberi ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik dengan kita. Adik-adik bisa sekolah, adik-adik boleh jajan, itu semua bukan hasil dari jerih payah mama papa aja, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik boleh sekolah, boleh jajan, itu semua karena kebaikan dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak mau nanya, di sini siapa yang kalau mau kasih persembahan suka lupa? Ayo. Nah adik-adik, kakak punya cara nih, gimana caranya supaya adik-adik tidak lupa membawa persembahan saat hari Minggu.
Yang pertama, adik-adik bisa meminta uang persembahan sehari sebelum ibadah. Jadi pas malam-malamnya adik-adik bisa minta uang persembahan ke mama papa. Setelah mama papa kasih, adik-adik bisa taruh deh persembahannya di Alkitab. Jadi uang persembahannya nggak ketinggalan lagi deh. Nah, yang kedua, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang kalau dikasih uang persembahan sama mama papa, uang persembahannya dijajanin dulu atau ditukerin? Ada nggak? Ayo ngaku. Dia boleh seperti itu ya adik-adik, karena itu sama aja menyedihkan hati Tuhan. Karena kalau kita dikasih uang persembahan sama mama sama papa, kita harus persembahkan uang itu semuanya kepada Tuhan. Tidak boleh ditukar ataupun dijajani untuk beli mainan. Itu nggak boleh adik-adik, karena firman Tuhan hari ini berpesan supaya kita memberikan persembahan yang baik dan yang benar, supaya Tuhan Yesus juga senang. Adik-adik, menyenangkan hati Tuhan gampang kok. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan cara memberikan persembahan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kayak tadi, persembahan yang gak dipotong ataupun ditukarin, adik-adik menyiapkan persembahan terlebih dahulu supaya tidak lupa. Nah, kakak juga ada lagi mau tanya nih. Di sini kadang-kadang siapa yang suka kalau mau kasih persembahan uangnya diremas-remas dulu? Ayo, itu juga nggak boleh adik-adik, karena nanti uangnya bisa lecek ataupun jadi robek. Nah, hal itu juga bisa menyedihkan hati Tuhan. Adik-adik, Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya persembahan yang adik-adik berikan, tetapi Tuhan melihat bagaimana adik-adik memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus. Karena persembahan itu kan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan kan. Dan juga jika kita memberikan persembahan tidak dipotong ataupun tidak dijajani dulu, memberikan persembahan dengan baik, dengan rapi, itu berarti kita memberikan persembahan dengan baik, sehingga kita boleh memohon agar mama papa lebih semakin hari boleh diberkati dan adik-adik juga semakin diberkati. Nah, adik-adik, lewat cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana kita belajar supaya kita memberikan persembahan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, Tuhan senang dengan anak-anaknya yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Semuanya pasti adik-adik. Nah, semoga kita semakin diberkati sama Tuhan lewat demikian firman Tuhan hari ini dan cerita kakak hari ini. Semoga firman dan cerita kakak hari ini bisa adik-adik mengerti dan adik-adik lakukannya di kehidupan sehari-hari. Nah, adik sekarang kita boleh ditaruh. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Ayo Kak Brian. Iya kakak ini. Nah, sekarang kita mau nyanyi dari apa lagi nih? Kita siapkan dulu kidung cerianya adik-adik. Nah, jadi sekarang siapkan kidung cerianya. Kita buka dari kidung ceria 217. Beri padanya. Adik-adik bisa kan lagunya? Judul lagunya beri padanya. Oke, 1, 2, 3. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Ayat yang kedua ya adik-adik, beri padanya segenap hartamu.
taruh lagi. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Kak Brian akan pimpin doanya. Oke, siap adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari Minggu yang Kau berikan, atas kesehatan yang Kau berikan, atas seluruh berkat yang Kau berikan yang tidak habisnya buat kami terima terus. Sekarang tadinya kami telah mendengarkan firman-Mu, biar kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari ya Tuhan Yesus, dan kami tanamkan dalam hati kami masing-masing. Nah, ya Tuhan, dalam doa syafaat ini kami berdoa buat negara Indonesia serta negara yang di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Sekarang dunia ini sedang dilanda oleh penyakit wabah corona. Tuhan, biar kiranya Kau jauhkan penyakit-penyakit itu dari dunia ini. Kau sembuhkan semuanya, Kau membantu Tuhan Yesus, dokter-dokter, perawat-perawat, serta polisi-polisi, tentara, pemerintah, untuk memperjuangkan yang Kau berikan kami semua kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Berkati juga adik-adikmu Tuhan yang sedang di rumah, yang bersekolah di rumah, berkegiatan di rumah bersama keluarganya. Kau memberkati kami semua, Kau berikan kesehatan, Kau menjauhkan kami dari mara bahaya ya Tuhan. Berkati juga gereja-gerejamu yang ada di seluruh dunia, yang terlebih khusus gereja Pengharapan Cibinong. Kau berkati Tuhan Yesus supaya ibadah kami biar di rumah, tapi Kau tetap berkati kami semua. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunilah akan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa ini, akan kami lanjutkan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sekarang adik-adik taruh uangnya di Dalam amplop. Siapin uang persembahannya, taruh uangnya di dalam amplop. Jangan dilecek-lecekin ya adik-adik, sesuai firman tadi. Itu dengerin adik-adik. Nah, Oke. sekarang kita akan menyanyikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita sambil menyanyi dari lagu apa Kak? Lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan. Itu ya adik-adik. Oke, 2 kali nyanyinya ya adik-adik. Kita ulang 2 kali. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik. Sekarang kita bangkit berdiri. Kakak Hengki mau berdoain persembahan kita ya. Kita mulai persembahan Tangan kita. Mari kita berdoa. Kita lupa tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Oh, besar kecil, kiranya Tuhan memberkati, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi gereja kami, bagi pelayanan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik tetap berdiri ya. Kita berdiri. Lagu terakhir kita buat ibadah hari ini. Sebelum selesai kita ada nyanyi lagi adik-adik. Ya. Kita buka Kidung Cerianya. Kidung Ceria nomor 299. Ya Tuhan tiap jam. Kita nyanyi ayat yang pertama Dan ayat yang kedua ya. Oke, adik-adik. 1, 2, 3. Ya Tuhan
Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oke, sekarang video ceritanya boleh ditaruh lagi adik-adik. Sekarang kakak mau doa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah ini boleh berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar dalam virus pandemi ini ya Tuhan, virus corona ini kami dijauhkan sehingga kami boleh tetap sehat dan kami boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Dadah adik-adik. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik.